Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke. Kayaknya tumben Ardika semangat sekali. Lagi semangat. Oke lah. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran kimia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau cek kehadiran siswanya dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aldo. Siapa lagi? Septia. Udah itu aja. Oke, ternyata si Nihil ada kendala ya hari ini ya. Hari ini lanjutan materi kita minggu lalu, yaitu larutan dan pembuatan larutan. Oke. Kompetensi dasar kita hari ini membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu. Dengan tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu. Are you ready? Ready. Yes. Agak keren sedikit lah ya. Minggu lalu masih ingat tentang ini? Gambar apa ini? Proses apa? Proses apa, Hildan? Bukan. Ya, pemupukan. Oke, proses pemupukan. Jangan ragu-ragu. Proses pemupukan. Di mana saat kita memberikan pupuk ke tanaman itu kita juga harus memperhatikan komposisinya, konsentrasinya berapa. Sama saat proses pemberian pupuk ini sama seperti kita membuat larutan. Ini ada larutan asam asetat berapa? 100 mili dengan konsentrasinya 1 molar. Oke. Yaitu kalian mencoba untuk mengidentifikasi masalah dari gambar yang ada dan ilustrasi yang ada. Terus saya mau kalian mengajukan pertanyaan. Ada yang sudah mau bertanya atau mengajukan pertanyaan? Oke, dah berdiri. Oke, sekarang kita masuk ke mengumpulkan dan mengolah data. Di sini kalian menghitung konsentrasinya, menghitung volume larutannya sebelum kita membuat percobaan yaitu membuat larutan. Oke. Kalian masing-masing sudah ada LKPD-nya? Sudah duduk berkelompok. Silakan kalian mulai mengerjakan dulu bagian mengumpulkan dan mengolah data. Baru lanjut ke percobaan sederhana. Kendala bisa menentukan massa asam asetatnya? Bisa? Bisa. Ini apa? Cara mencari massa asetat kalian hitung apa dulu ini? Rumusnya apa? Massa asam asetat 100 ml Kali apa ini? Gram per mililiter ini satuannya apa di sini? Ini siapa? Massa jenis. Jadi menentukan massa asam asetat itu yaitu volumenya dikali massa jenis. Nanti dapatlah massa asam asetat. Massa zat terlarut nanti bisa setelah massa asam asetat diperoleh dikali dengan kadar. Bisa ya? Oke, lanjutkan. Sudah dapat berapa kelompokmu? Volume asam asetatnya berapa? Kalian? Berapa volume asam asetatnya? Ini berapa? 22,8 ml.
22,87 Mili. mili. Oke, silakan tuangkan asam asetatnya 22,87 mili. Di Nah, masukkan ke gelas ukur. Dilihat sejajar dengan mata kalian. berdua berarti Dua ini yang nomor 2 nih. kasih Garis kedua. kali Saya ngeliat dua di sini. Jangan salah ya. Nanti Ibu cek lagi. Bagaimana kelompok 2 sudah? Berapa volume asam asetat yang sudah kalian hitung dan dapatkan? 22,28 mili. coba hitung lagi. Dibaca ya nak prosedur kerjanya. Masukkan dulu sepertiga. boleh nanti Pegang. udah tuh Aaron. Udah nggak apa-apa. Udah tuangkan. Dibaca prosedur kerjanya. Udah kelompok 2 ambil nih asam apa cukanya. Mungkin cukanya Ya. semua Oke, ambil itunya, airnya dulu. banyak 100 Sampai tanda batas. Sampai tanda batas. Awas, jangan kelebihan. Pelan aja, pelan. Nggak pakai pipet, pakai pipet. Jangan kelebihan ya, diperhatikan ya. 22 pas Bu. Ya, 22,87, hampir 23. Nah, tadi habis itu diiniin. Kayak kamu angkat bar, jangan kaku banget loh. Gini. Gini, oke lanjutkan. Ini batasnya taruh situ. Oh sampai ini, jangan sampai. Nah, sudah? Nah, masukkan itunya. Pakai corong, masukinnya. Nah ini coba gambar tahapannya. Tidak sulit kan buat larutan? Seru nggak? Seru nggak? Seru. Perhitungannya nggak seru ya? Oh gitu. Udah ketemu perhitungan nggak seru ya? Oke lah, lanjutkan ke bagian verifikasi. Tuh, apa yang diketahui? 98% itu apanya? Apa siapa nih? 98%. Kadar larutan larutan. Nah, kadar yang diketahui kadar larutan. Jadi untuk mencari molaritas yang diketahuinya kadar larutan. Duduk samping manusia yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalan. Mau satu kaki kuda nggak usah. Oke, sekarang duduk. Udah nyanyinya. Oke, silakan. Oke, kelompok 1 memperhatikan cocokkan dengan pekerjaan kalian sama atau tidak. Nih. Sudah? Sama, oke. Jadi tadi sudah dapat 4,3708 ini pakai masukkan ke rumus pengenceran. Sampai di sini paham? Oke, jadi konsentrasinya berapa? 4. Oke. Asam asetat 1 molar berapa jadinya volumenya? Hah?
22,87 mililiter. Dikasih. Yo, silakan siapa yang mau menjawab nomor 1. Oke, silakan Melda, tapi hapus dulu ini papan tulisnya. Sen kadarnya di situ 98. Berapa massa jenisnya? Asam sulfat yang sudah kalian cari 1,83. Oke, berapa massa molekul relatifnya? 98. Jadi berapa hasil molaritas asam sulfat pekat? 18,3 molar. 18,3 molar. Oke, sampai di sini paham? Tinggal kalian masukkan saja loh kalau kalian kelompok 2 mendengarkan. Oke, siapa? Dua. Mengapa pembuatan larutan dari larutan pekat seperti asam sulfat saat menuangkan larutan asam asetat dari pipet volume labu ukur harus diisi air 1/3 bagian terlebih dahulu? Jawabannya dikarenakan air berfungsi sebagai penetral panas yang dihasilkan dari asam pekat. Oke, terima kasih nih ya. Terima kasih kita, silakan duduk. Kelompok 2. Ada jawaban yang berbeda? Ada nggak? Oke, apa jawabannya? Selain sebagai penetral panas, menuangkan air dalam pembuatan larutan asam sulfat harus diisi air terlebih dahulu dikarenakan air berfungsi sebagai penetral panas yang dihasilkan asam pekat. Apabila diisi larutan pekat terlebih dahulu, maka panas yang dilepaskan dari asam pekat dapat menyebabkan air mendidih dan memercikannya. Asam pekat tersebut yang lebih berbahaya apabila terjadi ledakan yang disebabkan oleh asam pekat tersebut. Sulfatnya dulu yang dimasukkan tadi, takutnya terjadi percikan dan panas, jadi ada ledakan. Makanya lebih baik air dulu ditambahkan baru dimasukkan larutan asam sulfat pekat ke nomor 3. Siapa yang mau menjawab nomor 3? Yuk, nomor 3 siapa? Tahap yang harus dilakukan dalam pembuatan larutan dari bahan kimia cair asam asetat. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu hitunglah molaritas asam asetat. Setelah itu, hitunglah volume cuka yang akan diambil. Kemudian tuangkan air cuka ke dalam gelas ukur sesuai volume yang telah dihitung. Isilah labu ukur dengan air 1/3 bagian. Dan tuangkan cuka ke dalam labu ukur yang telah diisi air sebelumnya. Lalu tambahkan air ke dalam labu ukur menggunakan corong kaca sampai tanda batas. Setelah itu tutup labu ukur dan kocok larutan sampai homogen. Kemudian pindahkan larutan dari labu ukur ke botol reagen. 4. Jelaskan tujuan dari dilakukannya pengenceran larutan. Jelaskan proses pengenceran dari suatu larutan. Oke, siapa yang mau menjawab? Oke deh. Tujuan dilakukannya pengenceran larutan untuk memperkecil konsentrasi suatu larutan. Terus, itu aja jawabannya? Udah. Sudah, oke lah. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita
kita masuk ke kesimpulan. Silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Tadi Hildan, silakan Hildan. Sendiri. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, di materi pembuatan larutan kali ini, kita dapat belajar cara menghitung zat mol, zat terlarut, massa asam, volume, konsentrasi, dan massa zat terlarut. Di sini kita juga belajar cara membuat larutan dengan menggunakan proses pengenceran. Proses pengenceran dilakukan sebagai proses penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan zat larutnya yaitu air. Dan juga ketika kita mau membuat larutan, kita harus menentukan konsentrasinya terlebih dahulu. Sekian. Oke, terima kasih Hildan atas kesimpulannya. Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 sudah memberikan kesimpulan. Sekarang kelompok 1, silakan siapa yang mau memberi kesimpulan? Enggak, yang belum ada suaranya. Yang jelas Artika. Ayo. Ini kan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana membuat larutan asam asetat dengan cara pencampuran asam asetat dengan kadar 25% yang dicampur dengan air yang menghasilkan larutan asam asetat dengan konsentrasi 1 mol 100 mili. Kelompok 1. Dan kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang masih tetap semangat sampai jam berapa ini? Jam 2 lewat. Oke, kesimpulannya. Kita bisa membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu dengan proses pengenceran. Kelompok 1 bisa buat larutan asam apa tadi? Asam asetat dengan konsentrasi 1 molar. Dengan rumus pengenceran. Kalian bisa menentukan molaritas, bisa tahu cara menggunakan rumus molar. Bagaimana cara membuat suatu larutan. Ada lagi tidak yang mau ditanyakan tentang materi kita pada hari ini? Tidak. Sudah paham? Semoga bisa ya mengaplikasikan rumus mencari molaritas ini. Banyak cara rumus-rumusnya dan bisa kalian gunakan nantinya dalam pembuatan larutan. Oke, jadi tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Paham? Nah, yang siapkan? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Oke, selamat sore. Sampai berjumpa minggu depan di pertemuan yang akan datang dan tetap semangat. Sore. Sekali lagi. Semakin sore semangat. Oke, kalau saya bilang sore berarti semangat. Sore. Semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.